Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu, perkenalkan nama aku Dea Syafina Syahada, biasa dipanggil Dea. Aku memiliki 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Aku dari kelompok 6. Oke, video ini adalah video tugas dari mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Pada video kedua kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai conveyor system type. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Dimulai dari pengertian. Pengertian dari conveyor sendiri adalah serangkaian alat mekanis yang digunakan untuk mengangkut material atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Intinya, konveyor itu merupakan alat transportasi atau alat akomodasi barang di dalam sebuah industri, yaitu menyalurkan barang dari tempat A ke tempat lainnya. Oke, kita lanjut masuk ke jenis-jenis konveyor. Oke, untuk jenis-jenis konveyor ini sangat banyak sekali. Namun aku di sini pada video ini hanya akan menjelaskan beberapa jenis dari konveyor yang sering digunakan di dalam industri. Apa saja itu? Mari kita lanjut. Oke, yang pertama adalah elevator conveyor. Elevator conveyor adalah sebuah sistem transportasi material yang dirancang untuk memindahkan barang secara vertikal atau naik turun secara berkelanjutan. Nah, sistem ini menggunakan serangkaian wadah, sabuk, platform, atau alat pengangkut lainnya yang terpasang pada rantai atau sabuk yang bergerak dalam lingkaran tak berujung atau ngeluping. Oke, teman-teman bisa dilihat contoh gambarnya di sini. Nah, kalau elevator conveyor ini, dia bergeraknya adalah naik turun. Jadi, nggak seperti kayak conveyor pada sebelumnya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini dia tidak bergerak datar, tapi dia bergeraknya atas bawah. Jadi dia disebutnya adalah elevator. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah bucket conveyor. Bucket conveyor adalah salah satu jenis conveyor di mana fungsi utamanya itu sebagai sistem transportasi yang digunakan untuk mengangkut material dalam jumlah besar dari satu titik ke titik lainnya menggunakan bucket atau bak sebagai wadah penyimpanan sementaranya. Oke, seperti yang dicontoh seperti ini, di dalam konveyor ini dia menggunakan bak atau bucket untuk menampung benda-benda atau barang yang nanti akan dipindahkan. Nah, pada bagian-bagian bucket conveyor ini ada beberapa teman-teman. Nah, ini dia adalah porosnya atau motornya yang digunakan untuk menggerakkan sabuk ini. Lalu ada bucket dan pulai idle ini digunakan sebagai roda berjalannya di atas sabuk ini. Oke, cara kerja dari bucket conveyor teman-teman bisa dilihat. Ketika benda masuk, dia akan ditampung oleh bucket atau bak, lalu dibawa naik hingga nanti berada pada ujung yang akan dipindahkan. Seperti video kali ini. Oke, seperti itu teman-teman kurang lebih untuk cara kerjanya. Selanjutnya ada chain conveyor. Chain conveyor merupakan jenis conveyor yang beroperasi menggunakan rantai sebagai elemen penggerak utamanya. Konveyor jenis ini banyak digunakan dalam industri karena memiliki banyak keunggulan seperti keandalan, kemampuan menangani benda berat, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Karena chain conveyor ini terbuat dari besi atau rantai, maka dia itu bisa lebih tahan lama daripada jenis-jenis conveyor lainnya. Jadi lebih banyak sering digunakan di industri. Oke, untuk komponen-komponen chain conveyor itu ada banyak. Di antaranya, yang pertama ada rantai atau chain, merupakan komponen utama yang membawa dan mendorong material.
Untuk rantai pada komponen ini terbuat dari material yang kuat dan memiliki desain khusus untuk menahan beban berat. Yang kedua ada rel atau track, yaitu landasan tempat rantai untuk berjalan. Material rel ini harus kuat dan memiliki permukaan yang licin untuk memastikan kelancaran gerakan rantainya. Lalu ada roda gigi atau sprock. Nah, roda bergerigi ini pemasangannya ada pada ujung-ujung konveyor. Fungsinya untuk menggerakkan rantai melalui putaran dari motor. Lanjut, ada kerangka atau frame. Nah, struktur penyangga ini untuk semua komponen yang ada di atasnya. Kerangkanya harus kokoh dan mampu menahan beban keseluruhan konveyor dan material yang dibawanya. Oke, lanjut. Ada modular belt conveyor. Teman-teman bisa lihat contoh modular belt yang ada di sini, yaitu konveyor yang menggunakan sabuk untuk memindahkan barang dari satu ke ujung lainnya, sama halnya seperti yang dilakukan konveyor belt tradisional. Namun, konveyor modular belt conveyor ini dia menggunakan sabuk yang didesain modularitas, makanya disebut sebagai modular belt. Cara kerja dari modular belt ini bisa dilihat di video. Biru-biru ini adalah modular belt-nya, yaitu bekerja dengan menggerakkan sabuk modular berbahan plastik menggunakan sprock yang diputar oleh motor, sehingga material yang diletakkan di atasnya dapat dipindahkan panjang jalur konveyor hingga mencapai titik tujuan sebelum belt kembali ke posisi awal untuk siklus selanjutnya, dan pada siklus ini dia akan looping secara terus-menerus. Lanjut, yang terakhir, yaitu ada screw conveyor. Merupakan jenis konveyor yang sering digunakan secara horizontal, sedikit miring, maupun vertikal untuk memindahkan bahan-bahan semi padat. Screw conveyor ini menggunakan ulir spiral berputar yang terletak di dalam tabung untuk memindahkan material. Nah, untuk screw conveyor sendiri dia lebih beda teman-teman daripada jenis conveyor lainnya, karena dia tidak menggunakan wadah, namun dia menggunakan spiral. Nah, pada komponen screw ini ada banyak sekali komponen-komponen yang ada. Di antaranya ada screw atau skrup, lalu ada coupling shaft atau poros coupling, ada throat atau bak, lalu ada hanger dan bearing, dan ada yang lainnya. Oke, kita bahas dulu mengenai screw atau skrup. Merupakan komponen inti dari konveyor ini. Nah, berbentuknya helix yang berputar di dalam bak atau saluran konveyor. Lalu ada coupling shaft atau poros coupling. Nah, poros ini terhubung dengan motor penggerak konveyor. Digunakan untuk menggerakkan skrup dan material. Ada trok atau bak, yaitu bagian yang membungkus skrup dan material yang sedang diangkut. Lanjut ada hanger bearing, yaitu bantalan yang mendukung poros skrup di beberapa titik selama perjalanan material. Oke, masih ada end bearing, inlet dan outlet, serta ada motor penggerak. Oke, kita bahas dulu mengenai end bearing, yaitu bantalan yang terletak di ujung konveyor, berfungsi untuk mencegah bergerak dan bergetar material ketika mencapai akhir jalur konveyor. Lalu ada inlet dan outlet. Inlet sendiri adalah tempat pemuatan material, sedangkan outlet adalah tempat keluarnya material. Dan yang terakhir itu ada motor penggerak, merupakan komponen vital yang menghasilkan daya untuk menggerakkan poros kopling dan skrup konveyor. Cara kerjanya teman-teman bisa dilihat video. Nah, cara kerja konveyor screw ini didasarkan pada prinsip dasar perputaran skrup di dalam bak. Ketika motor penggerak mengaktifkan poros kopling, skrup mulai berputar. Material yang ada di dalam bak dipindahkan oleh gerakan berputar skrup menuju ujung lain konveyor. Proses ini berlanjut hingga material mencapai pada tujuan akhirnya. Nah, bisa dilihat barangnya dia akan terbawa menuju tujuan akhir dari spiral ini. Oke, teman-teman. Ternyata udah selesai untuk materi kali ini. Semoga untuk materi kali ini bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton. Dadah.